Apalagi beliau juga akan mengkritisi status tanah-tanah yang ada di Megamendung, yang ada di Puncak, yang ada di mana-mana di wilayah atau di daerahnya. Ini kita acungi jempol dua kepada beliaunya, yang walaupun ya beliau hidup membicarakan bukan ghibah tetapi ghabthah, yakni ingin seperti apa yang dilakukan oleh saudara kita yang saat ini memimpin sebuah wilayah yang ada di Jawa Barat sana, yakni Kang Deddy Mulyadi. Bukan Edi Mulyadi lah ya, beda. Kalau Kang Edi Mulyadi ini mantan ya wartawan sampai sekarang yang bergerak di bidang perjuangan, tapi masih kaku-kakuan. Belum mau mendengarkan ya apa yang kita bicarakan tentang pernasaban dan kesejarahan. Beliau Kang Edi Mulyadi ya, yang pertama kali merekam ya KM 50-an itu ya di tol itu ya, sama-sama ya orang Sundanya, tetapi beda dengan Kang Deddy Mulyadi KDM. Alhamdulillah, semoga video ini sampai dilihat dan didengar oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang akan kami suarakan secara terbuka untuk beliaunya, agar dalam waktu 5 tahun masa jabatannya cari waktu yang tepat untuk membahas tentang nasabah alawi yang ada, karena satu-satunya gubernur yang ada di Indonesia hanya beliaunya yang dapat kita harap ya kesediaannya mungkin difasilitasi oleh Pemprov Jabar sana, agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat Jawa Barat Pasundan sana, yang nanti akan melibatkan Provinsi Banten, begitu juga Provinsi Daerah Istimewa Ibu Kota, daerah khusus Ibu Kota, nanti akan ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Karena kami dapat melihat sepak terjang beliaunya yang berjiwa kesatria sekaligus menerapkan sistem bangsawan. Bukan bangsawan yang priayi, bukan, tapi bangsawan yang mendedikasikan ya, Deddy Mulyadi mendedikasikan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara, khusus di wilayah daerahnya. Seiring dengan adanya bencana yang ada di Bekasi ya, banjir bandang ya hampir 5 meter ya menerjang sehingga merugikan masyarakatnya, lalu beliau bergerak untuk mencari penyebab dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, dicari penyebabnya apa ya. Ya ternyata bantaran sungai atau kali yang tertutup oleh pemukiman pertokoan yang ada, sehingga jalur air mengalir sampai ke Laut Jawa ini terhambat. Oleh sebab itu memang Buharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, memang karena ulah kita sendiri. Oleh sebab itu sebagai khalifah di muka bumi bagian Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi kami harap ya untuk tidak memposisikan diri sebagai seorang priayi, tapi menyatu dengan rakyat semua, pribumi, tidak hanya pribumi tapi semua diayomi. Apalagi beliau juga akan mengkritisi status tanah-tanah yang ada di Megamendung, yang ada di Puncak, yang ada di mana-mana di wilayah atau di daerahnya. Ini kita acungi jempol dua kepada beliaunya, yang
walaupun ya beliau hidup tanpa pendamping seorang istri, tapi beliau tetap tegar menghadapi. Jangan sampai ada serangan yang menjatuhkan secara pribadi, privasi. Yakni kemungkinan ada yang kontra dengan Kang Deddy, mengatakan lawong menata keluarganya sendiri saja nggak becus, kok mau menata penduduk Jawa Barat itu bagaimana lah. Ini sebuah kritik yang tidak bijaksana. Karena apa? Harus ada pilah dan pilih, mana kepentingan bangsa dan mana yang bukan kepentingan warga rakyatnya, pribadinya. Jadi harus dipilah-pilah. Kalau gitu nanti semua kena. Pak Prabowo juga dulunya ya nggak punya istri, lama berpisah. Ya kita nggak perlu ya mengatakan presiden kita waktu kunjungan ke luar negeri kok nggak ada pendampingnya, yang dampingi kok malah anaknya. Lah nggak usah begitu. Gubernur saya di Jawa Timur ini juga janda, sama saja. Janda, gubernur Jawa Timur Mbak Kopipah itu ya janda, ya nggak ada pendampingnya. Jadi harus bisa memposisikan mana urusan pribadi dan mana urusan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, Kang Mas Deddy Mulyadi ini patut kita dukung, khususnya warga Pasundan, Jawa Barat sana. Kemungkinan besar tolak ukur ya keberhasilan pelurusan nasab dan sejarah ini dimulai dari sana. Mohon maaf, dari Jawa Barat, dari arah barat sana. Dimulai dari Banten, lalu merembet ke Jawa Barat, ya, lalu nanti ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Baruna, Celebes, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sana. Bahkan Malaysia, Brunei, Singapura juga, dan Thailand, Patani sana. Nanti akan terhubung ya hasil dari diskusi terbuka yang difasilitasi oleh negara, diwakili oleh pemerintah provinsi tingkat 1 yang gubernurnya Kang Mas Deddy Mulyadinya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini kami harapkan nanti ya melibatkan Bakes Banglinmas, merangkul Ormas Nahdlatul Ulama Muhammadiyah MUI provinsi ya untuk mengkaji ini, undang antara yang pro dan yang kontra tentang status nasabnya Habaib Ba'alawi. Selama ini kami membantu beliaunya Kang Mas Deddy Mulyadi untuk mencapai ya kursi kedudukan tahtanya di Jawa Barat sana, karena memang beliau merakyat. Saya selalu memantau channelnya KDN yang isinya juga tidak hanya seperti gorong-gorong saja yang beliau selami, yang beliau masui ya, tapi tidak hanya itu, di luar gorong-gorong juga tanpa pencitraan ya, beliau kasihan sama nenek-nenek tua ya. Kalau yang nenek-nenek tua dikasih uang saja nggak masalah, tapi kalau yang muda-muda kasih pekerjaan saja. Lah, Kang Deddy Mulyadi ini bisa melakukan itu semua karena lebih kuat amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar yang dilakukan oleh seorang penguasa daripada ulama. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Biyadihi itu dengan tanda tangannya, dengan petunjuk pengarahannya. Oh, ini gara-gara kali Bekasi banjir kayak gini, oh ini penyebabnya, akhirnya ayo dibongkar, tapi melibatkan Dik Nusron Wahid ngalah. Aduh, ya mungkin untuk merangkul Muhyiddin ya, saya dikirimi video terbarunya ya, dikirimi video terbarunya Kang Deddy Mulyadi ketika ya merangkul Dik Nusron Wahid, Menteri warga Bogor, warga Bekasi, Depok, Karawang, Kota Bekasi, daerah aliran sungainya sudah ada solusinya. Pak Menteri dikasih solusi tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan di daerah aliran sungai. Kalau tanah yang belum ada sertifikat, yang belum ada memiliki, akan disertifikatkan oleh Pemda Jawa Barat atas nama APL-nya Balik Sasumi.
Nah, nanti bisa diikuti channel beliaunya Kang Deddy. Ya, namanya ini mau melempar kedua tangannya masing-masing ya. Menteri ATR mau melempar ke Kang Deddy, Kang Deddy mau melempar ke Menteri ATR. Lah yang Menteri ATR ini yang Muhyiddin berat, Muhyiddin akut yang masih belum sadar sampai sekarang. Kalau menurut saya, seandainya saya jadi presiden, saya pecat itu Nusron Wahid. Karena apa? Dia berbicara agama dalam status dia menjadi menteri pembantu presiden kita. Kalau bicara agamanya sesuai dengan data, tidak apa-apa. Bahasa kasarannya itu syukur deplak saja. Bahasa kasarannya itu loh. Nah, kalau masalah agraria ini sebenarnya bukan bidangnya, beliau masalah sejarah kok. Satunya itu kalau dikasih kue-kue jabatan untuk ngurus tentang agraria pertanahan nasional kita, ya ini nanti idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, hancur jika tidak ada penasehatnya. Karena apa? Kemungkinan kebijakan Dik Nusron Wahid saat ini benar, tapi setelah jabatannya tidak lagi dipegang akan salah, akan menjadi beban pejabat setelahnya. Ini yang dia khawatirkan, karena sekarang ini tidak bisa semena-mena, itu nggak bisa. Zamannya sudah beda, zamannya tidak sama seperti ketika seorang pelayan, ya sebenarnya menteri itu kan pelayan, cuma ya beda tugasnya, fungsinya sebagai sama-sama abdi negara tetapi sedikit mempunyai kuasa, gitu saja. Oleh sebab itu jangan semena-mena mumpung masih berkuasa, tanda tangannya masih berharga. Dik Nusron Wahid jangan ngawur masalah sempadan sungai atau das daerah aliran sungai ini. Nanti siapa yang bertanggung jawab ya akan melibatkan dinas pengairan ya. Lalu Kang DM ini, Kang Deddy Mulyadi ini juga akan melempar wacana ke situ, saling melempar nantinya, karena memang sulit untuk mengatasi masalah ini. Kalau mau menormalisasi semua sungai-sungai yang ada di Jawa Barat ya, mungkin sungai Citarum ya, dan sungai-sungai yang lain, khususnya yang ada di perkotaan, itu pasti ada korban, pasti ada yang berontak, ada yang kontra. Karena apa? Wah, saya sudah menempati rumah saya ini sudah puluhan tahun yang lalu, kok mau diobrak? Nah, harus ada solusi, yakni menyediakan lahan ya sebagai pengganti, atau membangun rumah susun kalau mau ya sebagai pengganti atau diganti rugi. Ini nanti akan dirembuk dengan Menteri ATR Dik Nusron Wahid. Ini perlu memang ya Kang Deddy merangkul Muhyiddin seperti itu ya, karena memang mitra ya, mitra, supaya tidak dikatakan sebagai seorang gubernur yang semena-mena. Tapi alhamdulillah Kang Deddy ini bisa bijaksana. Dan alhamdulillah juga walaupun tanpa pendampingnya seorang istri yang tercinta, beliau masih dan semangat fokus ya sebagai bangsawan melayani bangsa, bukan bangsawan priayi tapi bangsawan yang selalu mementingkan ya kepentingan bangsa dan negara. Ini yang patut kita tiru bersama. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, ini akan menjadi barometer ukuran nanti semua gubernur yang ada, khususnya gubernur saya di Jawa Timur ini. Masih Muhyiddin itu, masih Muhyiddin akut itu. Karena apa? Mbak Khofifah Indar Parawansa ini masih belum bisa membedakan mana itu Mbak Alawi, Alawi, Alawiyin, Alawiyah, dan tidak mau tahu atau ingin dan cari tahu dari sumber yang lebih tahu. Buktinya apa ya, ketika ada acara yang level ya provinsi itu masih melibatkan habaib-habaib yang ada. Tidak hanya itu ya, namanya ya dulu pernah menjadi mensos ya, ketua Muslimat NU ya, berkarir di Yayasan Khadijah ya. Rumah Mbak Khofifah ini dengan saya cuma 1,5 kilometer saja. Waktu acara haul suaminya Mas Indar Parawansa almarhum itu yang Kori langsung meninggal dunia itu ya, saya tahu. Saya tahu. Belakangnya UINSA, Universitas Sunan Ampel Surabaya, sebelah timurnya Polda, hanya nggak ada 1 kilometeran jaraknya rumah beliau, kediaman beliau. Oleh sebab itu Mbak Khofifah harus meniru KDM Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat sana, merakyat itu.
Begitu juga yang kami minta dari pihak Kasultanan dan Kerajaan Nusantara harus membumi Hamengku bumi, Hamengku buwono, Paku buwono, Paku alam, Mangku negara, harus bersatu antara pemimpin dan rakyatnya. Ya, jadi harus begitu, beda zamannya. Gak boleh macak priayi sehingga tidak dekat dengan yang dipimpinnya, rakyatnya, karena itu tanggung jawab pimpinannya, imamnya. Oleh sebab itu Kang Deddy Mulyadi nanti suatu saat kalau ada acara keagamaan, ya jelas jangan libatkan Habaib Alawi yang ada di sana. Jelas ya, nanti kalau memang beliau masih melibatkan Habib Alawi, kami akan protes terbuka. Saya punya akses ke sana dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam Bandung sana. Begitu juga PWI LS Jawa Barat sana akan kami calling. Oleh sebab itu jangan, ya sekali lagi jangan. Karena apa? Ini sudah hampir finish dalam bahasan ini. Cuma masih ada riak-riak masyarakat Panjenengan Jawa Barat, Kang Deddy, yang masih kontra dengan kami dan pro dengan Habaib Alawi karena belum tahu, ya, karena tidak mau tahu, karena masih dalam kondisi tergendam, terdoktrin, ya, terinfeksi virus yang benar-benar masuk dalam memori. Oleh sebab itu dengan cara yang halus. Kang Deddy Mulyadi ini simbol seorang yang berasal dari warga asli Sunda, Sundawi, ya, yang membumi, yang tidak terlalu fanatik, ya, dengan agamanya. Dalam arti bukan masalah fanatik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak. Tetap kalau masalah lakum dinukum waliyadin itu ya fanatik, wajib, Islam wajib fanatik dengan akidahnya. Tetapi ketika syariahnya, furu'iyahnya, beliau tidak terlalu, alias piye enai. Karena di Jawa Barat masih ada kampung asli suku Baduy. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada Wong Kalang dan saudaranya suku Samin. Kalau di sana ada suku Baduy, di Cibio, ya, di Kanekes dan lain sebagainya. Banyak sekali mengikut aliran Kapitayan Sunda. Tetapi intinya ajaran Kasundan yang asli itu adalah ajaran yang mendahulukan, ya, mengutamakan kejujuran. Nggak ada orang-orang Kanekes suku Baduy itu menipu, korupsi, membunuh, itu nggak ada di sana. Sama seperti suku Samin, suku asli, ya, Jawi itu begitu. Murni hidupnya itu ada aturan, pantangan yang tidak boleh mereka langgar. Jadi suku asli Sunda, ya, itu kakak, nenek, kakek moyangnya orang-orang Jepang sana. Orang Jepang yang asli itu pelarian dari Sundalandia, dari Nusantara. Pertama mendarat ke Taiwan di Formosa, lalu 6.000 tahun yang lalu sampai ke Yaban atau Jepang sana. Sehingga tradisi orang Jepang itu yang asli kan sama, sopan santun, angga ungguh, silih asah, silih asih, silih asuh. Terima kasih, arigato, arigato, terima kasih. Orang-orang Jepang, wanitanya, pakaiannya, dan rumahnya itu sama seperti rumah dan pakaiannya suku Baduy perempuan yang ada di Cibio, di Kanekes sana. Sama, rumahnya ya rumah panggung, ya, tidak hanya di Minangkabau sana, di Kalimantan sana saja tidak, tapi juga di Jepang, ya. Jadi orang Jepang itu sebenarnya bukan saudara tua kita. Kita ini yang saudara tua mereka. Adik kita itu ya orang Jepang sana, tapi kita akhirnya dikalahkan oleh mereka gara-gara kita tidak mau terbuka dalam teknologi dan budaya. Sehingga seluruh hasil karya anak bangsa Yaban atau Jepang sana itu kita yang memanfaatkan menggunakannya. Contohnya adalah mesin-mesin
selain elektronik ya, otomotif kita, Isuzu, Kawasaki, Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Honda, semua dari sana. Kita hanya sebagai konsumennya saja, penonton dan penggunanya saja. Oleh sebab itu, dulu harapan palsu ya, sang saudara muda ya, terhadap kita 3,5 tahun dijajah oleh mereka ya, berhasil ya menundukkan kita gara-gara kita ini terlalu jujur malah ajur ya gara-gara terlalu manut sama adik ya, karena dalam hal keilmuan kita memang benar-benar kalah, persenjataan ya, dan begitu juga peradaban ya. Peradaban di sana itu kan termasuk ya sama dengan peradaban Sin atau Cina. Para pemirsa dan pendengar semua, kembali kepada Kang Deddy Mulyadi. Walaupun beliau sejak menjadi bupati di Purwakarta, ada yang pro dan kontra, didemo oleh umat Islam di sana. Waktu itu saya menyimak ya, ada patung ya. Patung apa itu? Gatot Kaca atau apa ya? Yang didemo dirobohkan ya. Nabi Bahar dan kawan-kawannya ya. Jadi masalah patung itu ya menurut Islam kalau diaslikan ke ajaran syariatnya memang tidak boleh. Kembali ke hakikat saja. Di makam Basunan Giri ya, Gresik, kalau kita naik di kiri kanan kita ada patung naga ya. Dulu Saddam Hussein waktu jadi presiden Irak itu juga membuat patung beliaunya. Lah Pak Jokowi itu kan ada patungnya di mana di museum ya luar negeri sana, patung lilin atau patung apa itu. Lah masalah patung atau tidak patung itu sebenarnya kembali kepada kecerdasan spiritual kita, kembali kepada kemampuan kita dalam membedakan ma bainal haq wal batilnya. Guru saya itu malah di rumah itu ada patung harimau. Saya nggak mau mengharamkan. Alasannya patung harimau itu apa ya? Seni saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena ini berdasarkan pemahaman agama yang mungkin ya kembali ke hakikatnya, bukan ke syariatnya. Sama seperti di Bali. Kalau kita pas wisata ke sana, di Pantai Kute, Sanur, dan lainnya, kita melihat aurat, kita tergantung kita. Kalau menurut Islam, ya tidak boleh. Harus wadul basor. Kalau kita ke pantai, ya harus merem. Ya masa kita menerima? Ya itulah Islam sekarang. Nanti suatu saat di Saudi Arabia, pantai ya antara Teluk Aqobah sampai ke Jeddah itu akan dikelola menjadi wisata pantai oleh Muhammad bin Salman, dan pastinya ya akan banyak wanita mengumbar auratnya. Terus bagaimana sikap kita? Ya kalau nggak mau lihat ya jangan dilihat, dan gitu saja ya. Jadi kita tidak usah memiliki pemahaman keislaman yang sempit ya. Harus semua sesuai dengan syarat, itu berhala harus dirobohkan. Nggak usah dirobohkan. Patung penyu 15 miliar waktu Kang Ridwan Kamil jadi gubernur kan ya hancur sendiri kan, gara-gara kelihatan kan bukan dari asli bangunan permanen kan ya. Ya hancur sendiri ya. Di Mojokerto itu masih ada keturunan dari Majapahit yang ngukir patung-patung Buddha penyu. Orang Islam. Orang Islam dia. Orang Islam dia sholat, tapi dia tidak menganggap ini sebuah patung yang harus disembah, ya tidak. Kalau syariatnya memang benar, ada hadisnya. Ya, kalau melukis saja foto mungkin tidak berbentuk ya yang bisa dipegang raganya, tapi kalau patung kan bisa. Nah ini yang kemungkinan besar ada jiwa-jiwa yang ghairul mutmainnah dan jin-jin itu bisa masuk ke dalamnya, karena ada dalam setiap materi itu energinya, pasti ada menyatu antara keduanya. Itu yang penting tidak kita puja-puja, tidak disembah-sembah. Ya anggapan itu kesenian saja kan begitu. Jadi tidak harus patung, lihat kuburan itu disembah-sembah. Kalau Mbak Alawi, para habib dan muhibbinya menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, tolong Kang Deddy sampai jawab. Saya tidak pernah menyembah berhala, patung Gatot Kaca atau penyu di Bandung sana, tidak. Penyu di Sukabumi sana, tidak.
Tapi justru habaib dan muhibinnya itu yang menyembah-nyembah kuburan. Pasti jelas itu. Nanti kalau ditanya, saya nggak nyembah kuburan saya, ya sama saja. Inilah yang dibutuhkan untuk Islam rahmatan lil alamin saat ini, yakni mampu membawa diri di mana kita berada. Alias mungkin ada kebijakan yang berbentuk hakikatan, ya, sama seperti musik nantinya. Nanti dalam hal radikalisme, ekstremisme, ya, kalau pluralisme itu nggak begitu berbahaya lah, ya, karena sudah banyak kesadaran sumber daya manusia kita, khususnya umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat sana, sudah cerdas semua. Orang Jawa Barat itu sudah memiliki, ya.